Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di ruang seminar lantai 4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2024. Sedang berlangsungnya acara pengembangan kelembagaan program studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang dengan tema Menggali Konteks Sosial Dakwah untuk Generasi Z. Berikut liputannya. Seminar pengembangan kelembagaan program studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang dengan tema Menggali Konteks Sosial Dakwah untuk Gen Z dilaksanakan di ruang seminar lantai 4 Gedung A Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, tepatnya pada hari Kamis 10 Oktober 2024. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Yayu Khadijah SAG MSI, dan dihadiri oleh Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. Haji Nur Syam MSI, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta jajaran, beserta Sivitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang. Rektor UIN Raden Fatah Palembang berharap agar fokus kita adalah bagaimana para generasi Z ini bisa memiliki pemahaman keagamaan yang lebih baik, terutama dalam implementasi sesuai dengan konteks kekinian di era sekarang. Kegiatan ini merupakan kelembagaan program studi yang berfokus pada bagaimana cara pengembangan para dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi terhadap pentingnya akreditas prodi, serta pengembangan pola mengajar dan berdakwah pada generasi Z di era sekarang. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi turut mengatakan, acara ini bertujuan memberikan pencerahan dan motivasi untuk memperdalam dakwah, dan juga mengkaji tema-tema terkini, serta bagaimana cara kita dalam memahami makna ayat sebagai tanda kebaikan. Ya, hari ini kegiatan yang sangat penting ya, terkait bagaimana kita mengembangkan pola dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman, khususnya bagaimana saat ini kan jumlah Gen Z ini kan sangat banyak, artinya fokus dakwah kita adalah bagaimana para generasi muda ke depan, Gen Z ini bisa memiliki pemahaman keagamaan yang lebih baik, terutama implementasinya sesuai dengan konteks kekinian. Saya harap mahasiswa Fakultas Dakwah itu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga mereka bisa mengimplementasikan ketika mereka sudah terjun nanti ke lapangan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelenggarakan kegiatan pengembangan kelembagaan prodi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tentu kegiatan ini sudah kita rencanakan sejak lama dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersama narasumber yang sangat luar biasa, narasumber yang sangat hebat, dan beliau adalah Sekjen Kemenak pada masanya, dan alhamdulillah luar biasa. Saya sempat terkejut dan terkagum-kagum karena narasi yang beliau sampaikan, informasi-informasi yang beliau sampaikan sangat up to date dan menjawab tantangan zaman tentunya. Terima kasih kepada Pak Dekan yang sudah meminta saya untuk terlibat dalam diskusi yang luar biasa, dan saya mengapresiasi betul ya, karena tadi yang mau bertanya banyak sekali, itu luar biasa, itu bagi saya pengalaman yang sangat berharga ya. Kemudian kalau kita bicara kaitan antara pentingnya organisasi, kemudian juga pentingnya Gen Z atau relasi di antara keduanya itu, maka sebenarnya kata kuncinya dua. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai communication intelligence, ya, jadi kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah yang kita sebut sebagai kolaboratif intelligence. Ya, dua kata ini saya rasa sangat penting dalam kaitan antara bagaimana kita mengorganisasikan generasi muda dalam dakwah ini dengan bagaimana kemudian melakukan dakwah itu sendiri. Generasi muda, anak-anak muda ini kan punya talent dalam kemampuan komunikasi, seperti membuat TikTok, ya, seperti membuat unggahan di YouTube, seperti membuat unggahan di Facebook, dan lain-lain. Itu adalah kemampuan komunikasi. Orang tua seperti atau orang dewasa, orang senior ya, orang senior seperti saya tentu tidak mampu. Tetapi bagi anak muda itu adalah hal yang sangat wajar dilakukan. Maka
kemampuan komunikasi inilah yang seharusnya dilakukan oleh Fakultas Dakwah, khususnya sebagai satu institusi pendidikan tinggi agama Islam. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kolaborasi. Orang hebat macam apapun, kalau tidak punya kemampuan kolaborasi itu nol besar. Maka yang diperlukan adalah bagaimana communication intelligence itu bersepadu dengan collaboration atau kolaborasi. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Syarla Markiza beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.